بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi. Kita masih bersama dalam seri fisika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang gerak secara fisika. Apa sih sebenarnya gerak itu? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu kedudukan atau posisi ke kedudukan lain. Nah, dari sini bisa kita lihat benda itu dikatakan bergerak harus memiliki acuan. Harus ada acuannya. Contoh adalah penumpang dalam kereta. Perhatikan gambar ini. Pada gambar di dalam kereta ini kita bisa melihat antara kereta dengan manusia yang ada di dalamnya. Kita yang ada di dalam kereta itu bisa dikatakan diam atau bergerak. Bergerak itu kalau acuannya dari stasiun, karena kita berpindah dari tempat menuju ke stasiun. Tapi kalau kita lihat dari acuan di dalamnya, dari meja atau benda yang ada di dalam kereta, maka kita tidak berpindah tempat, maka kita dikatakan diam. Benda yang bergerak itu juga ada yang bersifat semu geraknya. Suatu misal, ketika kita naik kereta atau ketika kita naik kendaraan yang melaju cepat, kemudian kita lihat ada benda-benda yang di luar kereta atau di luar kendaraan itu, seakan dia bergerak, tapi pada dasarnya dia dalam keadaan diam. Nah, gerakan benda yang di luar kereta yang sedang melaju itu dinamakan dengan gerak semu. Kemudian gerak juga bersifat relatif. Artinya apa? Benda itu bisa dikatakan bergerak atau diam tergantung dari mana dilihatnya, dari mana acuannya. Paham? Oke, kita lanjutkan. Kemudian gerak itu terbagi menjadi beberapa macam. Dilihat dari lintasannya, gerak itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada gerak lurus, ya, gerak yang lintasannya berupa garis lurus. Kemudian ada gerak melengkung atau gerak parabola, gerak yang lintasannya memang melengkung. Ada juga gerak melingkar, yaitu gerak yang lintasannya berupa lingkaran. Ayo, ada yang tahu? Coba cari contoh tentang ketiga gerak tersebut. Baik. Selanjutnya, di dalam kita belajar tentang gerak, di sana ada beberapa istilah atau besaran tentang perpindahan. Ada jarak, ada kecepatan, ada kelajuan. Nah, sekarang apa sih bedanya perpindahan dengan jarak? Perpindahan itu adalah perubahan posisi akhir suatu benda terhadap posisi awalnya. Sementara jarak adalah lintasan yang ditempuh oleh benda untuk mencapai suatu titik. Nah, apa bedanya kecepatan dengan kelajuan? Kecepatan adalah seberapa cepat sebuah benda berpindah dari posisi awal ke posisi akhir. Sementara kelajuan adalah seberapa cepat benda menempuh satu lintasan. Nah, lebih jelasnya kita lihat contoh yang berikut ini. Misalkan ada sebuah benda bergerak dari titik A
menuju B, C, D, E, F, dan G. Nah, dikatakan perpindahan benda itu, ya, perpindahan berarti perubahan posisi akhir, berarti hanya jarak dari A sampai G saja. Maka A sampai G ini hanya 15 meter dan arahnya ke bawah. Tapi jarak yang ditempuh oleh benda itu berarti apa? Panjang lintasannya dijumlah. AB 10 meter, BC 30 meter, CD 15 meter, DE 10 meter, dan EF 20 meter, FG 50 meter. Ketika dijumlah maka jaraknya adalah 135 meter. Bisa dipahami? Berikutnya, kita akan membedakan antara kecepatan dan kelajuan. Nah, kecepatan itu adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Maka kecepatan itu masuk kategori besaran vektor. Kemudian kelajuan, kalau kelajuan itu hanya merupakan besaran skalar. Artinya apa? Dia hanya memiliki besar atau nilai saja. Ya, dari rumusnya bisa kita bedakan kalau kecepatan itu adalah perpindahan dibagi waktu. Kecepatan itu V, sementara perpindahan X dan waktu adalah T. Jadi V sama dengan X per T. Ini dikasih tanda panah karena dia termasuk besaran vektor. Kemudian kalau kelajuan itu sama dengan jarak dibagi waktu, atau V sama dengan S per T. Nah, dari keterangannya bisa kita lihat kecepatan itu satuannya meter per detik, kemudian perpindahan itu satuannya meter, waktu satuannya sekon atau detik. Nah, untuk memahami tentang perbedaan antara kecepatan dan kelajuan, kita lihat contoh soal berikut ini. Misalkan Ahmad bersepeda dengan arah ke selatan menempuh jarak 42 meter. Kemudian belok ke arah barat sejauh 16 meter dan ke utara sejauh 30 meter. Dalam waktu 20 detik. Nah, dari pernyataan ini hitunglah A, kelajuan dan kecepatan Ahmad. B, jarak dan perpindahan Ahmad. Nah, cara menyelesaikan soal sekali lagi di pelajaran MIPA, matematika dan IPA, untuk penyelesaian soal itu harus melalui proses. Apa artinya? Harus kita tulis dulu apa saja yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan, kemudian baru dijawab. Kalau itu menggunakan rumus, maka sertakan rumusnya. Kita lihat di sini. Diketahui yang pertama adalah jaraknya. Ya, jarak. Jadi panjang lintasan yang ditempuh Ahmad dari 42 meter, kemudian tambah 16 meter, tambah 30 meter, maka ketemunya adalah 88 meter. Kemudian perpindahan. Nah, perpindahan ini perlu diketahui
Nah, jadi bisa dilihat gambar di sini. Awalnya dari titik A, Ahmad menuju ke selatan sejauh 42 meter. Kemudian ke barat 16 meter, terus menuju ke utara 30 meter. Padahal yang ditanyakan atau yang perlu kita tahu adalah berapa perpindahan dari A sampai C. Kalau ini titik A, B, C, maka ini segitiganya adalah segitiga siku-siku, maka berlaku di sini hukum atau teori Pythagoras, di mana sisi miring ini bisa kita hitung. Panjang AC atau X itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Kita masukkan 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat, ya. Ketemunya adalah akar 400. Akar 400 itu sama dengan 20. Baik, jadi perpindahannya ketemu 20. Kemudian kita akan hitung sekarang berapa kelajuannya, ya. Kelajuan tadi sama dengan jarak dibagi waktu. Kita masukkan, jaraknya ada 88 meter, waktunya 20 detik, maka ketemunya adalah 44 meter per detik. Sementara kalau kita menghitung kecepatan itu rumusnya adalah perpindahan dibagi waktu. Perpindahan tadi 20 meter, sementara waktunya adalah 20 detik. Maka kecepatan si Ahmad sama dengan 1 meter per detik. Demikian anak-anak sekalian, percobaan kita kali ini mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kita sambung pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.